Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini tuh saya kedatangan CCTV. Jadi kebetulan ya, karena sekarang tuh di rumah dan tempat studio itu tuh agak jauh karena ada bayi ya, kemarin baru lahiran juga. Mantap ya. Jadi saya butuh CCTV nih untuk mengontrol ya jarak jauh juga gitu kan di rumah biar kelihatan situasinya seperti apa. Oke, ini adalah CCTV SPC Excellent, punya resolusi 1080p, dilengkapi dengan sensor gerak, punya server di Indonesia, sehingga bisa lebih cepat untuk aksesnya, dan punya garansi 1 tahun. Ini juga bisa diakses di App Store maupun di Android. Jadi penggunaannya ya bisa menggunakan internet, Wi-Fi, ataupun kabel dengan portnya RJ45. Nah, jika itu juga kalau misalkan mau dipasang secara offline. Nah, oke, kita buka aja ya. Di dalam paket pembeliannya seperti biasa, di sini ada unit CCTV-nya, lalu ada kepala charger, terus ada kabel sekitar 1,2 meter ya panjangnya. Lalu di sini juga ada penyangga untuk nempelin di dinding sekaligus bautnya juga. Jadi kan biasanya CCTV ini tuh dipasangnya di atas dinding gitu kan. Ini bisa pakai bautnya, udah disediakan juga. Lalu yang terakhir di sini ada kartu garansi dan buku petunjuk manualnya. Nah, kita lihat dulu dari unit CCTV-nya. Wah, lucu ya. Oke, di belakang ini ada port RJ45, lalu ada micro USB, dan lampu indikatornya. Ini untuk dayanya ya. Kita coba lepaskan dulu si plastiknya. Di sini tuh ada mic-nya, dan di belakang ini ada speakernya. Jadi kalau misalkan nanti kita pijit di aplikasinya, di sini tuh bisa menghasilkan suaranya, dan kita bisa langsung berinteraksi dengan si aplikasi smartphone, misalkan dari jarak jauh gitu kan, kita di rumah ngobrol di depan kamera ini, kita bisa saling dengarkan. Nanti kita akan coba ya, seperti apa gitu hasil kualitas suaranya dan si speakernya ini. Nah, di bawahnya ini ada tombol reset dan ada slot micro SD. Jadi kalau misalkan kalian mau melihat hasil rekaman beberapa hari yang lalu, kalian harus tancapkan dulu si micro SD di sini. Jadi misalkan yang 16 GB, yang saya pakai sih 16 GB, ini tuh bisa sampai 3 hari ke belakang. Saya bisa melihat full 24 jam dengan 16 GB. Kalau misalkan kalian pengen seminggu gitu atau sebulan, mungkin bisa dikasih yang 128 GB karena ini support up to 128 GB. Oke, saya di sini akan coba mengoreksikan dengan Android yang saya pakai. Di sini saya akan menggunakan dengan jaringan internet atau Wi-Fi ya. Pertama, kalian harus download dulu aplikasi si SPC Smart ya di Play Store. Lalu kalian buat akun, buat akunnya dulu. Dan yang paling penting, kalian harus mengingat username dan passwordnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti sewaktu-waktu mau pindah device atau ganti handphone, gampang gitu. Mau login ke smartphone barunya, nggak ribet. Nah, setelah itu kita scan barcode yang nempel di bodinya si CCTV tersebut. Jika kalian agak susah gitu kan mengkoneksikannya, kalian harus reset dulu. Cara resetnya, nah, saya barusan nyalain dulu. Nah, cara resetnya tadi ya, di bawah ini ada tombol reset. Kalian tinggal tekan aja selama 3 detik. Lalu nanti ada si suaranya muncul, reset sukses gitu. Nah, setelah itu kalian ulangi lagi scan barcode di aplikasi yang sudah kalian download tadi. Lanjut setelah itu kita tekan konfirmasi aja di aplikasinya ya, sampai ada suara yang dikeluarkan. Dan si CCTV ini tuh siap untuk disambungkan. Masukkan password Wi-Fi rumah kita untuk menghubungkan kedua perangkat ini. Jika belum berhasil, coba ulangi langkah dari awal. Biasanya ya agak susah ya, coba 1 atau 2 kali gitu kan baru bisa terhubung. Kalau misalkan sudah terhubung, kita akan lihat hasil videonya langsung. Seperti ini nih. Bisa kasih nama juga untuk setiap titik CCTV-nya. Kebetulan saya udah pasang ya. Ini di area belakang, terus ada office, terus teras, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan coba kasih lihat hasil di dalam ruangan tanpa lampu tambahan, jadi hanya menggunakan lampu rumah aja biasa gitu kan. Ini di resetting resolusi maksimum, dan saya coba juga nanti dalam ruangan dalam kondisi mati lampunya, jadi mengandalkan infrared dari si kameranya saja seperti ini.
Nah, kita tes juga nih hasil suara dari CCTV-nya. Jika kita mau menggunakan si aplikasi mic ini, kita tinggal tekan aja tombol mic di aplikasinya. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Tes 321 321. Ini hasil suaranya. Ya, SPC excellent. Nah, kalau misalnya kalian mau menggerakkan kameranya, tinggal masuk ke aplikasi dan pilih tombol seperti ini. Tuh. Dia bisa bergerak-gerak sendiri. Naik ke atas, bisa. Turun lagi ke bawah. Dan ini juga kalian bisa melihat rekaman beberapa hari ke belakang di sini. Nah, ini. Di sini kalian bisa tinggal pilih, misalkan mau melihat kamera bagian mana. Di sini kan ada teras rumah, terus ada living room, ada belakang. Misalkan saya pengen lihat teras rumah. Di sini kalian bisa pilih juga tanggalnya. Nih. Tanggalnya misalkan tanggal 29 jam 12 malam sampai jam 1 malam. Nah, di sini kan udah kelihatan, kita tinggal lihat. Oke. Nanti bakalan dimunculkan rekaman saat jam 12 malam. Nah, ini kondisi saat jam 12 malam di teras depan rumah. Nah, kelihatan kan? Nah, seperti itu. Nah, jika kita sudah pasang micro SD tadi, kita bisa melihat kejadian di beberapa hari ke belakang. Dan secara otomatis akan menghapus hari yang paling lama digantikan ke rekaman hari yang paling baru. Jadi kita nggak harus repot-repot ya format micro SD-nya kalau misalkan penuh gitu. Nggak. Jadi ini tuh udah berjalan secara otomatis. Dan terakhir, bagaimana dengan harga yang ditawarkan oleh SPC Excellent Smart CCTV ini? Ketika saya lihat di e-commerce sih harganya sekitar 350 ribuan. Tapi ada juga yang jual 400 ribuan. Ya mungkin kebijakan tokonya beda-beda gitu kan. Kalau menurut saya, fitur yang dihadirkan ini udah sangat lengkap ya. Terus body quality-nya juga cukup oke. Tapi kalau misalkan jatuh dari atas ke bawah ya pasti pecah gitu. Tapi sayangnya hasil kualitasnya meskipun di sini udah tertulis 1080p jadi Full HD, tapi hasil videonya ya kalian bisa lihat sendiri ya. Menurut saya kurang tajam aja. Jadi kalau misalkan kita record orang yang agak jauh, mungkin nggak terlalu begitu jelas. Ya mungkin sesuai dengan harganya juga ya. Full HD tapi memang kualitasnya belum kelihatan Full HD gitu. Masih sekitar yang saya rasakan, mungkin ini hampir sama kualitasnya dengan 720p. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.